Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini, saya dan teman saya ingin mempresentasikan tentang PBL kami yang berjudul hidroponik, tentang perhitungan APP menggunakan ABC method. Perkenalkan, nama saya Christopher Alessandro dengan NIM 411191108 dan Dika Agustiani dengan NIM 4111901043. Kami dari jurusan Manajemen Bisnis, Prodi Akuntansi Manajerial. Baik, langsung saja kita tanpa memperpanjang waktu. Hidroponik merupakan cara tanam yang menggunakan bantuan air, sehingga tanaman tidak ditanam di atas tanah seperti cara tanam pada umumnya. Kegiatan ini yang menjadikan sebagai medium utama untuk menggantikan tanah. Biasanya, kebutuhan tanaman yang ditanam dengan menggunakan media tanam membutuhkan banyak asupan air. Tetapi pada tanaman hidroponik ini tidak begitu, karena cara penanamannya sudah menggunakan air. Maka karena itu, kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman berasal dari air. Untuk prosedur atau alur proses produksi, di sini ada mekanikal. Mekanikal di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada gambar desain dan pengukuran produk. Proses aktivitas yang mencakup gambar desain dan pengukuran produk dengan menggunakan alat TDCEC meter atau Total Dissolved Solid dan Electrical Conductivity. Alat ini digunakan untuk mengukur berat total semua padatan seperti mineral, garam atau logam yang dilarutkan dalam sejumlah volume air dan dinyatakan dalam miligram per liter atau part per million. Lalu ada elektrikal. Elektrikal ini suatu prinsip ilmu yang mencakup hal-hal yang memerlukan tenaga listrik dalam penerapannya. Dan yang terakhir ada programming. Programming ini suatu proses yang dilakukan seseorang untuk menulis, memperbaiki, menguji, dan memelihara kode-kode dalam membuat sebuah program komputer. Kode tersebut ditulis dalam bahasa pemrograman yang tidak hanya satu macam saja. Untuk batas pengerjaan produk PBL hidroponik ini sendiri akan dilanjutkan pada semester depan dikarenakan masih belum terselesaikan alur proses produksinya. Dan untuk pengerjaan perhitungannya, kami masih terdapat beberapa perhitungan estimasi dan juga ada beberapa perhitungan aktual. Untuk dictionary activity, pertama ada mechanical untuk activity name-nya, kemudian activity description-nya itu mencakup gambar desain dan ukuran produk. Activity type-nya secondary activity. Cost object yang digunakan itu labor. Activity driver-nya kenapa labor hours? Karena pengerjaannya menggunakan tenaga kerja. Level activity-nya kami menggunakan level product. Kemudian adanya electrical ini mencakup hal-hal yang memerlukan tenaga listrik. Activity type-nya itu menggunakan primary activity. Cost subject-nya itu labor, dan activity driver-nya menggunakan tenaga kerja juga. Level activity-nya level product. Kemudian terakhir ada programming. Programming itu tentang menulis, memperbaiki, menguji, dan memelihara kode-kode dalam sebuah program komputer. Activity type-nya primary activity. Cost object yang kami gunakan labor hours karena pengerjaannya menggunakan tenaga kerja. Level activity-nya itu level product juga. Untuk direct material yang kami dapat secara aktual yaitu 11 bahan baku dengan total Rp2.415.000. Untuk DL atau direct labor, kami menggunakan perhitungan gaji menurut UMK Kota Batam, di mana dihitung 5 hari kerja dengan waktu 6 jam per hari, dan upahnya mengikuti UMK Batam yaitu sebesar Rp4.150.930. Perhitungannya pertama 6 jam dikali 5 hari yaitu 30 jam, kemudian 30 jam atau per minggu dikali 4 minggu didapat 120 jam per bulan. Untuk perhitungan gajinya itu Rp4.150.930 dibagi 173 jam
di mana perhitungan gaji menurut UMK Batam itu 130 jam dan didapatkan hasilnya 23.964. Untuk biaya gaji sesuai tugas, untuk gambar desain kami memiliki jumlah karyawan 1, di mana lama bekerjanya itu 60 jam, dan untuk gajinya itu didapatkan dari 23.964 dikali dengan 60 jam. Dan untuk pengukuran pun juga begitu, memiliki jumlah karyawan dan lama bekerjanya 90 jam, dan untuk gajinya 2.159.460. Untuk elektrikal sendiri memiliki 2 karyawan dengan estimasi lama bekerjanya 90 jam, dapatkan 7.199.460 rupiah. Dan untuk programming memiliki 3 karyawan dengan estimasi lama bekerjanya 90 jam dan gajinya 2.159.460 rupiah. Totalkan gajinya 7.918.020 rupiah. Untuk perhitungan OH, yang pertama pada desain produk itu didapatkan 31.080 rupiah ditambah dengan 91.260 rupiah dan ditambah dengan 131.280 rupiah, dapatkan 193.620 rupiah. Dan untuk pengukuran produk tidak terjadi biaya. Untuk elektrikal itu sendiri didapatkan sebesar 46.620 rupiah. Dan untuk programming didapatkan dari 46.620 ditambah dengan 46.890 ditambah 196.920 rupiah dengan hasil 290.430 rupiah. Untuk perhitungan harga pokok produksi itu total DM sebesar 7.415.000 rupiah ditambah total DL cost sebesar 7.918.020 rupiah dan ditambah dengan total overhead itu sebesar 530.670 rupiah. Dapatkan total cost of production itu sebesar 10.863.690 rupiah dengan dibagi dengan total production yaitu 1, didapatkan COGS per unit yaitu 10.863.690 rupiah. Lalu ada operating budget. Yang pertama ada sales budget. Terdapat 4 kuartal, yaitu untuk unit pertama ada 1.000, unit kedua 2.000, unit ketiga 1.800 dan unit keempat 1.300. Untuk mencari unit selling price-nya, 150% dikalikan dengan harga pokok produksi, yaitu 10.863.690 dikali dengan 150% dapatlah 16.295.535. Begitupun untuk mencari kuartal yang lain. Untuk mencari sales budgetnya, unit selling price-nya dikali dengan unit. Untuk kuartal pertama 16.295.535 dikalikan 1.000 unit dapatlah 16.295.535.000. Begitupun untuk mencari kuartal yang lain. Production budget. Nilai sales tersebut didapatkan dari nilai sales budget sebelumnya. Selanjutnya mencari desired ending inventory. Nilai sales dikalikan 10% maka dapatlah kuartal pertama 100, kuartal kedua 200, kuartal ketiga 180 dan kuartal keempat 130. Untuk nilai years-nya diambil dari total ending kuartal keempat yaitu 130. Selanjutnya masing-masing kuartal dijumlahkan maka dapatlah total needs. Untuk beginning inventory, nilai kuartal pertama didapatkan dari nilai years yaitu 130. Untuk kuartal kedua didapatkan dari kuartal pertama yaitu 100, kuartal ketiga didapatkan dari kuartal kedua yaitu 200, kuartal keempat didapatkan dari kuartal ketiga yaitu 180 dan years didapatkan dari kuartal keempat yaitu 130. Lalu selanjutnya total needs dikurang dengan beginning inventory dapatlah unit to be producing. Direct material purchase budget. Nilai unit to be produced didapatkan dari tabel sebelumnya.
direct material per unit didapatkan dari total jumlah alat dan bahan. Selanjutnya nilai masing-masing dari quarter di kolom unit to be produced dikali dengan direct material per unit, maka dapatlah nilai production need. Lalu untuk mencari desired ending inventory, yaitu unit to be produced dikali 10%, kemudian production needs ditambah desired ending inventory, dapatlah total needs. Selanjutnya beginning inventory. Perhitungan ini sama seperti tabel sebelumnya, kemudian total needs dikurang desired beginning inventory, dapatlah direct material to be purchased. Untuk cost per pound didapatkan dari jumlah direct material, kemudian direct material to be produced dikali cost per pound, dapatlah total purchase. Direct labor budget. Unit to be produced masih sama, didapatkan dari tabel sebelumnya. Selanjutnya ada direct labor time per unit, ini didapatkan dari total jam kerja. Kemudian unit to be produced dikali dengan direct labor time per unit, maka dapatlah total cost need. Untuk kolom wage per hour didapatkan dari total biaya gaji UMK Kota Batam, kemudian total horse need dikali wage per horse, dapatlah total direct labor cost. Overhead budget. Pada tabel perhitungan overhead terdapat jumlah gaji karyawan dan depresiasi laptop pada fixed overhead yang sebesar 7.908.20 perak dan 78.150. Lalu biaya listrik dan internet pada variabel overhead sebesar 124.320 dan 328.200. Untuk tabel overhead budget, kolom budget direct labor cost merupakan hasil dari total horse need pada direct labor budget. Variabel overhead rate didapatkan pada tabel sebelumnya di kolom variabel overhead. Kemudian budget direct labor cost dikali dengan variabel overhead, dapatlah budget variabel overhead. Lalu budget fixed overhead didapatkan pada tabel sebelumnya di kolom fixed overhead. Kemudian budget variabel overhead dijumlah dengan budget fixed overhead, dapatlah total overhead. 6. Ada ending finished good inventory budget. Pada tabel ini unit cost computation untuk direct material yaitu 11 unit dikalikan dengan jumlah biaya materialnya. Lalu direct labor, total jam kerja dikalikan dengan total biaya gaji per jam. Selanjutnya perhitungan overhead ada variabel, yaitu total jam kerja dikalikan dengan variabel overhead. Lalu untuk mencari fix, total jam kerja dikalikan dengan 452.536. Jumlah ini didapatkan dari budget fixed overhead dibagi dengan budget direct labor cost. Maka total dari unit cost keseluruhan adalah sebesar 333.151.463. Berdasarkan dari data tersebut, dapat disimpulkan harga pokok produksi adalah semua biaya produksi yang digunakan untuk memproses suatu bahan baku hingga menjadi barang jadi. Dari data tersebut bahwa harga pokok produksi yang dihitung yaitu sebesar 2.754.611. Untuk sarannya, banyak data-data yang masih sangat belum lengkap atau terbatas dikarenakan waktu pengerjaan sehingga ada beberapa data yang diestimasikan oleh peneliti. Semoga kedepannya data yang diinginkan dapat lebih lengkap dan jelas sehingga perhitungan menggunakan activity based costing lebih mudah.